Assalamualaikum. Malam ini kita mau cerita lagi. Kali ini cerita kita pilih dari Maluku Utara. Cerita yang mau kita bacain itu berjudul Pesan Damai Nasi Kembar. Nah, dalam judul ini itu ada beberapa bagian. Kita mau baca yang bab 1 aja. Ya, bab 1 dulu ya. Nanti sisanya kita baca di lain waktu. Ini kayak di video kan. Kayak di video yang bab 1 aja ya. Pesan Damai Nasi Kembar. Karena adik Naki sudah kebangun dari tidur, jadi bisa ikut cerita sama kita. Ikut nyimak ceritanya ya. Pesan Damai Nasi Kembar. Penulis Supriyatin Supri Kecil. Penyunting Wena Wiraksih. Ilustrator Supriyatin Supri Kecil. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bab yang pertama dari Pesan Damai Nasi Kembar ini berjudul Murid Pindahan bernama Nisa. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Tapi itu ceritanya kayaknya tentang Nisa sama Bile. Kita lihat dulu ya. Murid pindahan bernama Nisa. Ada seorang anak laki-laki namanya Bile. Tubuh Bile lebih besar dibandingkan dengan tubuh teman-teman sebayanya. Dia memiliki perawakan khas orang Maluku, yaitu postur tubuh tegap dan kulit berwarna gelap. Bile mudah sekali marah, senang menjahili temannya, dan selalu saja gampang bertengkar. Dia suka mengganggu anak-anak lainnya, mungkin karena mereka lebih kecil darinya, dan tak pernah membela diri bila diancam. Bile terkadang menarik rambut teman-teman perempuannya. Rambut mereka panjang dan lembut. Kalau Bile menariknya, mereka tentu menjerit. Kalau saja Bile berkemauan, tersenyum sedikit, bersikap manis dan menyenangkan. Dengan melihatnya, orang akan mudah mendapatkan kesan ungkapan Ambon manise. Wajahnya sangat manis, sebab dia mempunyai sepasang mata yang bagus, bentuk bibir indah, dan berambut ikal tebal. Bile merupakan murid kelas 5 di SD Negeri Gamtala yang terletak di salah satu jalan Kampung Gamtala, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Dari beranda sekolah, sekitar beberapa kilometer ke arah barat, terdapat hulu sungai kecil yang menjadi pintu masuk hutan mangrove Gamtala. Di hulu sungai kecil itu, terdapat air hangat yang mengalir dari kaki Gunung Sahu. Pagi hari ini, anak-anak berkerumun dan mengeluarkan kantong plastik berisi kelereng dari dalam saku celananya masing-masing. Roberto membuat lingkaran di tanah dengan ranting pohon. Lalu masing-masing anak meletakkan 5 kelereng di tengah lingkaran sebagai taruhan. Tentu saja, Bile pun ada di antara mereka. Curang nggak tuh? Tepat setelah teriakan aba-aba, 1, 2, 3 berakhir, anak-anak secara bersamaan melempar kelereng gacuannya mendekati lingkaran. Pemilik kelereng gacuan yang paling dekat dengan lingkaran berhak untuk mendapat giliran pertama untuk membidik kelereng yang terdapat dalam lingkaran. Samuel mendapat giliran pertama. Dia membidikkan gacuannya ke gundukan kelereng di tengah lingkaran. Ada sekitar 3 kelereng yang keluar dari lingkaran. Sambil tersenyum senang, Samuel mengambil kelereng-kelereng tersebut. Jadi di
Anak-anak bergiliran membidikkan gacoannya. Mereka membidik kelereng taruhan secara bergantian. Seru sekali. Kawan-kawan kita coba ya main kelereng kayak gini. Seru sepertinya. Dulu waktu kecil juga main sih. Tapi udah lama sekali itu. Kawan-kawan kita main ya. Emang ada kelerengnya. Ya makanya beli dulu. Pada satu kesempatan, giliran Bile membidikkan gacuannya. Sayangnya, gacuan Bile berhenti dalam lingkaran. Sesuai peraturan permainan, dia gugur dan harus mengembalikan kelereng yang diperoleh ke dalam lingkaran. Tidak mau, Bile berteriak. Dia tidak mau mengembalikan kelereng ke dalam lingkaran. Aduh, apa-apaan ini? Bile, mengapa Ngana selalu saja curang dan tidak mau kalah? Roberto mencoba merebut kelereng dalam genggaman tangan Bile. Namun dengan sigap, Bile cepat berkelit. Malahan dia mendorong Roberto hingga jatuh terjerembab ke lantai. Untungnya, Roberto tidak terluka. Dia berdiri tertatih-tatih sambil membersihkan pantatnya. Bile tidak memedulikannya. Dia malah membentaknya dengan galak. Wah, aku berhenti. Aku tidak mau main lagi. Kemudian dia berjalan cepat menuju kerumunan anak-anak perempuan. Rambut ikalnya yang tersembul seperti jerami di bawah topinya. Tiba-tiba dia mendadak berhenti lalu kentut. Ya Allah, Bile. Tut, dia sengaja berdiri di antara teman-teman. Astagfirullah, Bile. Anak-anak perempuan itu menutup hidungnya dan langsung berlari untuk menghindar dari bau busuk. Bile pun terkikik dengan wajah gembira ke arah anak-anak yang menutup hidungnya. Ya Allah, nggak baik banget ini seperti ini. Tenang saja, semua orang juga kentut. Sehari umumnya 13 kali. Kentut bukanlah sesuatu yang memalukan katanya. Ya mules sekali 13 kali kentut dalam sehari. Iya, aku mengerti, tapi jangan kentut sembarangan. Itu tidak sopan. Aduh, baunya. Krista berbicara dengan nada sengau sambil menutup hidungnya. Apa? Apanya yang tidak sopan? Menahan kentut itu tidak baik karena akan mencemari darah dan mengotori tubuh. Kalau kamu merasa terganggu, pakailah saja masker. Hihihi, Billy-nya berkata sambil menjerutkan lidah. Lalu buru-buru masuk kelas dan duduk dengan mantap di kursinya. Kira-kira dengan mantap. Dia duduk sendirian. Tak ada temannya yang berani duduk sebangku dengannya. Jadi bangku yang luas itu semuanya miliknya. Dia duduk sendiri, tidak sama teman-temannya. Anak-anak sering dibuat kesal oleh tingkah laku Billy. Makanya hubungan Billy dan teman-temannya jadi tidak baik. Tak lama kemudian terdengar suara bel masuk berbunyi. Anak-anak yang sedang berada di luar segera berlari menuju kelas. 5 menit kemudian pintu kelas terbuka. Sreng. Bu guru masuk ke kelas. Ibu guru tidak sendirian. Di belakang ibu guru ada seorang anak perempuan yang mengikutinya. Wah, sepertinya anak pindahan. Murid-murid saling berbisik. Anak-anak, mulai hari ini ada murid baru yang akan belajar bersama kita semua. Namanya Nisa. Dia berasal dari Jawa. Jadi, ibu harap kalian bisa akrab, mengerti? Murid perempuan itu berpenampilan sederhana. Dia memakai kerudung berwarna putih yang terdapat sedikit motif berwarna merah. Jika dibandingkan dengan anak-anak kelas 5 lainnya, postur tubuh Nisa lebih kecil. Dia lebih layak duduk di kelas 1. Oh, dia kecil badannya Nisa ini. Bajunya terlihat kebesaran sehingga tidak pas pada tubuhnya. Hal ini yang membuat anak-anak terkikik memandanginya. Waduh, teman-temannya belum udah menertawakan Nisanya. Karena masih canggung, ketika memperkenalkan diri, Nisa cuma bisa bergumam dan berkata dengan suara kecil di depan kelas. Halo, namaku Konita Khairunisa.
Salam kenal. Terus gurunya bilang, anak-anak, bantulah Nisa beradaptasi di sekolah baru ya. Baiklah, gimana ya sebaiknya Nisa duduk? Guru mengedarkan pandangan ke sekeliling kelas. Ibu guru, biarkan Nisa duduk di samping Bile. Kursi di samping Bile kan masih kosong, tidak ada siapa-siapa, usul Samuel. Seketika itu, anak-anak yang lain pun langsung mengatakan hal yang sama. Iya bu, iya bu, iya bu, gitu kan. Ibu guru mengangguk tanda setuju. Tetapi beliau juga terlihat bimbang untuk sesaat. Ibu guru sudah paham perilaku Bile. Ibu guru khawatir jika Bile bertindak buruk kepada Nisa. Akan tetapi, akhirnya ibu guru menggandeng tangan Nisa dan berjalan mendekat menuju bangku tempat duduk Bile. Ini pada berbisik, Bile, kamu harus bisa akrab dengannya, kata ibu guru kan. Tidak mau, aku tidak mau duduk dengan Nisa, bantah Bile. Loh, memangnya kenapa? Tanya ibu guru tidak mengerti. Dia kan berkerudung, dia agamanya beda dengan agamaku. Aku beragama Kristen, dia Islam, jawab Bile. Aku tidak mau berteman dengannya, tambahnya. Wajah ibu guru agak terlihat kaget. Apa nak? Dia kan berkerudung, dia agamanya beda dengan agamaku. Aku beragama Kristen, dia Islam, jawab Bile. Aku tidak mau berteman dengannya, tambahnya. Wajah ibu guru agak terlihat kaget. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kamu harus berteman sama semua orang kan kak? Nah, ya. Bile hanya diam menatap ibu guru. Bile, tentu saja kamu boleh berteman dengan siapapun. Kamu boleh berteman dengan anak yang berbeda agama ataupun sukunya. Perbedaan agama tidak memutuskan hubungan saudara. Yang paling penting kalian berteman dalam kebaikan. Tidak, aku lebih senang duduk sendirian. Akhirnya ibu gurunya berkata lebih tegas. Bukan kamu yang menentukan, kata ibu guru tegas. Sayalah yang guru di sini, dan sayalah yang berhak menentukan di mana murid-murid duduk. Nisa, kamu duduklah di samping Bile. Kedua pipi Bile merah padam. Dipandanginya ibu guru dengan raut wajah tidak puas. Bile melirik penuh kebencian ke arah teman barunya sambil memberengutkan bibirnya. Bile tidak suka, sebab mulai saat itu dia harus berbagi bangku dengan Nisa. Anak-anak, kata ibu guru, seperti yang kalian ketahui, pada lambang Kabupaten Halmahera Barat ada moto Innovo Makati Nyinga. Menurut kalian apa artinya? Eliaan mengacungkan tangan. Mari kita bersatu hati, katanya ketika ibu guru memanggil namanya. Oh, betul, bagus, puji ibu guru. Bersatu hati itu berarti kita harus saling menghargai dan menghormati, mencintai, menolong, dan membantu satu sama lain. Lalu ibu guru mendendangkan sebuah syair yang berisi nasihat untuk menghargai keberagaman dan persahabatan. Ini lagu dari Halmahera ya. Artinya, mari kita bersatu hati bagai pala dan cengkeh. Jatuh bangun kita bersama dilandasi kasih dan sayang. Ibu guru bernyanyi dengan lembut dan manis. Anak-anak terpesona dengan suara ibu guru. Sekarang ibu akan bertanya, apa kalian pernah membayangkan seperti apakah kalian 2 tahun yang akan datang? Para murid saling berbisik. Suara ruang kelas 4 langsung meredup. Anak-anak saling berbicara tentang cita-citanya. Ibu guru berdehem. Semua tenang, pinta ibu guru.
Bisa jadi kalian akan jadi dokter, guru, nelayan, atau bupati. Yang pasti kalian semua akan jadi orang dewasa. Dan ibu ingin kalian jadi orang dewasa yang menghargai perbedaan. Lalu ibu guru bercerita bahwa setiap agama pasti mengajarkan cinta dan kedamaian. Kebangkitan Isa Al-Masih dalam Paskah memberikan dasar sejati tentang makna cinta utuh dan sempurna. Damai sejahtera bersama dan cinta yang menggerakkan hati untuk berbuat baik. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam memerintahkan jika bertemu dengan seseorang ucapkan salam. Gimana bunyinya salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berarti sampaikanlah doa semoga dia mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Ibu guru mengajak diskusi dan meminta anak-anak membayangkan bagaimana kira-kira kalau semua orang dewasa tidak menghargai perbedaan. Bahkan yang lebih buruk, bagaimana jika mendapatkan pemimpin yang tidak menghargai perbedaan? Desa, kota, dan negeri ini akan kacau balau. Semua orang saling bertengkar dan saling bermusuhan. Tidak ada kedamaian, berarti tidak ada kesempatan untuk membangun, kata Kristabel. Ibu guru mengangguk. Pikiran yang sangat tajam, Kristabel, pujinya. Sebagian besar murid mengangguk mengiyakan. Iya kan Kak, kalau tidak menghargai perbedaan. Orang disibukkan semua, jadinya nggak ada hal baru yang ditingkatkan. Kalau orang sibuk mempertahankan pendapatnya masing-masing, nah itu sangat tidak baik ya. Kalian semua sudah semakin besar dan semakin dewasa karena kalian sudah duduk di kelas 5. Nah, sekarang kalian harus mulai saling belajar dan membiasakan diri untuk tidak boleh membenci, apalagi saling berkelahi atau saling memukul hanya karena berbeda agama, suku, atau bentuk fisik, kata ibu guru. Kalian semua sudah semakin besar dan semakin dewasa karena kalian sudah duduk di kelas 5. Nah, sekarang kalian harus mulai belajar dan membiasakan diri untuk tidak boleh membenci, apalagi saling berkelahi atau saling memukul hanya karena berbeda suku atau bentuk fisik, kata ibu guru. Bel sekolah berbunyi. Anak-anak menghambur keluar dari gerbang. Hari ini Bile merasa perjalanan ke rumah dari sekolah terasa panjang dan panas. Bajunya basah oleh keringat karena matahari amat menyengat. Duh, hari ini melelahkan. Bile melangkah lesu. Dia teringat setumpuk PR-nya. Bile membuka pintu depan rumah. Kemudian dia masuk ke rumah. Bile sudah pulang, sapa ibu. Sedang duduk memangku Eliaan, adiknya yang sedang menyusu. Loh, sama kayak nama temannya tadi yang di sekolah itu, ya kan? Bile mengangguk dan menggerutu dalam hati. Padahal biasanya setiap pulang sekolah, ibu selalu menyambutnya dengan mengambil tasnya dan menyediakan segelas es teh dingin. Segarnya. Akan tetapi, sejak Eliaan lahir, kebiasaan itu tidak pernah dilakukan lagi. Setelah berganti baju seragam, Bella langsung menuju meja makan. Siang ini dia makan dengan enggan karena dia hanya sendiri tanpa ditemani ibu. Biasanya ibulah yang menambahi nasi atau lauknya. Sekarang tak ada tempat untuk bercerita tentang guru dan teman-temannya. Tak ada yang mengomelinya kalau dia makan sambil bicara. Selesai makan, Bile duduk di beranda rumah. Bile, ibu berteriak, tolong ambilkan air. Ya bu, sahutnya. Dia mendengus dan melangkah ke kamar mandi lalu melenggang menuju kamar ibu. Sejak adiknya lahir, sering kali ibu menyuruhnya, seperti memasak air hangat, mengambil dan membuang popok, dan banyak lagi pekerjaan yang ibu suruh. Ini airnya bu, kata Bile. Dia melihat adiknya yang baru saja buang kotoran. Baju dan popoknya sudah dibuka. Tolong sekalian popoknya dibawa ke kamar mandi, nanti biar ibu yang membersihkan kotorannya, pinta ibu tersenyum.
Bile bersungut-sungut memenuhi permintaan ibu. Jadi dia kurang ikhlas dia membantu ibunya. Kasihan ya, padahal seharusnya menurut kakak gimana? Kalau punya adik terus tidak diperlakukan sama seperti sebelum punya adik, itu gimana? Nggak adil sih. Nggak adil buat Bile. Tapi kalau memang ibunya tidak bisa melakukan itu, menurut kakak Nggak tahu. masa nggak kasihan sama ibunya juga? Ya sih. Kan sebelum punya adik kan pasti ngobrol dulu, kan pasti tahu dong kalau punya adik berarti kalau ibunya banyak yang dikerjakan, lebih banyak yang dibagi, kan harusnya sudah mengerti itu. Ya kalau ibunya bisa melakukan, Umi yakin ibunya akan melakukan itu. Cuman kan karena tidak bisa, nah makanya Bile berencana tidur siang. Dia berbaring-baring di tempat tidur sambil membaca buku. Terdengar ketukan di pintu. Lalu ibu masuk ke kamarnya sambil menggendong adiknya yang menangis. Bile, tolong angkat jemurannya, pinta ibu. Ya bu, jawab Bile cemberut kesal. Ibu tersenyum lembut. Tolong ibu ya, habis adikmu rewel minta tidur. Bile melangkah menuju belakang rumah dengan malas. Dia berpikir bahwa terlalu banyak perhatian yang dicurahkan kepada Eliaan. Dia merasa sangat kehilangan perhatian ibu dan ayah. Adiknya merebut kasih sayang ibu dan ayah darinya. Sekarang ibu tak punya waktu lagi untuknya. Kemarin dia minta diajari oleh ibu untuk menjawab soal latihan matematika. Namun baru beberapa menit adiknya menangis. Ibu langsung berlari masuk ke kamar dan berkata, "Belajarlah sendiri." Padahal dulu ibu rajin sekali menemaninya belajar. Ayah juga begitu. Setiap kali berada di rumah, ayah selalu mencari si Eliaan, menggendong dan menciuminya. Malam itu Bile membanting pintu kamarnya. Lalu dia membuka dan membantingnya lagi. Dia menunggu ayah atau ibu berkata, "Bile, berhenti membanting-banting pintu." Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berkata begitu. Sekarang ibu dan ayah tidak sayang aku lagi, gumam Bile. Sambil menggaruk pusaran rambutnya, dia bertopang dagu di meja belajar di kamarnya. Bile membalik-balik buku pelajarannya. Bagaimana aku bisa belajar ketika aku merasa kesal dan diperlakukan tidak adil? Bile bergumam. Biasanya saat Bile hendak tidur, ayah atau ibu selalu menciumnya. Dia pasti dalam kondisi berbaring. Lalu dia kalungkan kedua lengannya ke leher mereka dan bertingkah seperti anak bayi. Tapi sekarang berbeda, gumam Bile. Bile mulai mengantuk. Ia menuju tempat tidur dan merebahkan diri. Dia memandangi kamarnya. Dia marah dan merasa kesepian. Malam itu, dia tertidur tanpa kecupan selama tidur dari ibu atau ayah. Oh. Jadi di bab pertama ini kurang lebih itu menceritakan kejailan Bile kepada teman-temannya ya, dan sikapnya yang semaunya sendiri gitu kan kak. Nah ternyata di akhir-akhir diceritakan kondisi Bile ketika di rumah. Oh kalau Umi bisa menyimpulkan sih kurang lebih sepertinya Bile ini bersikap seperti itu kepada teman-temannya itu karena dia butuh perhatian. Iya, dia minta diperhatikan teman-temannya tapi dengan cara yang kurang tepat, malah menjahili, malah berbuat seenaknya gitu. Jadi dia tuh ingin dilihat gitu sama temannya. Tapi menurut kakak, coba Umi tanya, orang tua Bile apakah berniat seperti itu, berniat tidak adil kepada Bile? Menurut kakak enggak. Terus tapi wajar nggak kalau Bile merasa seperti itu? Wajar ya, wajar. Oh ya wajar sih, tapi ya tadi mungkin baiknya kalau ibu Bile tadi ya, kalau menurut ini sih harusnya supaya Bile merasa tetap ditemani, harusnya ibunya tetap temani Bile juga sih ya kan, nggak dibiarkan belajar sendiri. Kakak sama Abi sama Umi masih nemani kakak belajar nggak? Masih nemani kakak tidur? Masih ada nggak dari Abi Umi yang berubah ketika adik lahir? Ayo jujur. Kalaupun ada, Jadi jarang jalan-jalan.
Jadi jalan-jalan setiap minggu jalan-jalan gitu loh. Bukan jarak ke kolam, kakak tidak menganggapnya gitu. Kakak hanya fokus sama hal yang tidak dikerjakan aja mungkin. Nah kalau main ke rumah Dek Zidna itu kan kakak yang mau. Kalau nanti mah dia belum ada kemauan, kan ngikuti kakak itu kemauan kakak. Ayo. Nah jadi sebetulnya kak itu tuh cuma prasangka aja, nggak betul sebetulnya, kayak merasa tidak diperhatikan, merasa kasih sayangnya terbagi. Nggak ada orang tua yang aku lebih sayang anakku yang ini, aku lebih sayangnya, nggak ada. Misalnya sekarang nanti digendong-gendong, dulu kakak waktu bayi juga digendong-gendong, kan nggak mungkin sekarang mau digendong-gendong. Kakak memangnya mau digendong-gendong, dikutang-kutang mau? Nggak mau. Ya itu jadi bukan hanya gemas sama anaknya yang masih kecil, bukan, tapi memang ya sudah besar masa mau dikutang-kutang aja kan. Iya, cara mengungkapkan kasih sayangnya sudah berbeda gitu kan. Kalau sekarang kan kakak sudah bisa diajak ngobrol. Nah, cara menasihati kakak dengan cara diajak bicara baik-baik gitu. Ya kan? Nah, kalau nanti kan dia bahasanya baru nangis. Jadi ya ketika nangis, cara Umi atau Abi menenangkan caranya dipeluk gitu. Ya kakak tetap dipeluk juga, tapi kakak tambah diajak ngobrol gitu. Ya mungkin sih, mungkin kalau Abi Umi ada yang belum menurut kakak nggak adil, itu kakak boleh minta tolong, boleh jujur. Atau kalau kakak memang nggak mau dimintai tolong, itu kakak boleh bilang ya. Umi kan sering minta tolong sama kakak, kak tolong belkan, kak tolong ini. Nah kakak kalau nggak mau, kakak boleh bilangnya gimana? Maaf Papi Umi, misalnya kak lagi mengerjakan apa, kakak belum bisa bantu gitu ya. Jadi nggak perlu melakukan dengan terpaksa, malah lebih baik jujur aja gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya kak ya. Daripada membantu tapi tidak sepenuh hati atau memang keberatan, lebih baik bilang aja kalau nggak mau gitu ya. Nggak ada kok orang tua yang berniat membeda-bedakan gitu, nggak ada. Semua anak sama, semua dilahirkan sama, ya disayangi sama. Cuman kakak nggak ingat dulu cara Abang menyayangi ketika kakak masih kecil seperti apa, kakak nggak ingat gitu ya. Abi Umi sayang nggak sama kakak? Sayang. Bisa dipahami tak? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Beneran. Jadi prasangka pilih tadi kurang tepat. Kurang tepat. Ya, cuman ya harus dibicarakan, supaya segera bisa diselesaikan. Kasihan sih kalau berlarut-larut dia berprasangka kurang baik, akhirnya dia jadi nggak semangat belajar, terus di sekolah akhirnya berbuat ulah kayak gitu ya. Oke, jadi itu baru bab pertama nih teman-teman. Jadi ada bab berikutnya lagi. Nah kalau di sinopsis awalnya sih diceritakan kalau memang kalau di bab pertama itu masih menceritakan kenakalannya Billy. Nanti ada di bab berikutnya itu nanti ada itu menjadi baik. Ada titik baliknya, ada hal yang membuat Billy berubah. Nanti itu ada di bab berikutnya. Nah Umi akan baca sama kakak tapi tidak di video ya, karena videonya sudah terlalu banyak. Nah teman-teman kalau mau baca lengkapnya, teman-teman bisa baca langsung di websitenya Kemendikbud ya. Judulnya Pesan Damai Nasi Kembar. Ini ceritanya menarik sih, baru bab awal aja banyak hal yang bisa didiskusikan gitu ya sama kakak. Tadi ada apa aja kak tentang toleransi ya, Agama. nggak hanya agama, tadi perbedaan fisik juga. Tadi kayak teman-teman sudah mulai ngomongkan Nisa badannya kecil kayak gitu ya, Kayak Safira kelas tuh masih kecil. ya Umur nggak 7 tahun. ya nggak apa-apa ya gitu. Terus perbedaan fisik, perbedaan agama, perbedaan
perbedaan apapun Tempat itu ya. suku. Iya, perbedaan suku. Tuh, banyak yang kita bisa bahas ini. Baru di bab pertama aja ya. Nah, tapi mungkin kurang ini karena ini sudah jam 12 malam. Sudah jam 12 malam, besok kakak mau student back to nature. Jadi harus istirahat. Setelah ini ada videonya langsung upload. Ya, Ayo, assalamualaikum. nah, kita lanjutkan ceritanya di besok. Ini hari keberapa kak? 19. 19. Besok 20. Lusa 21. Nah, nggak terasa ya, kita sudah setiap hari bercerita, banyak sekali yang dipelajari. Dulu ya cerita kita malam hari ini. Kakak mau istirahat, adik juga mau istirahat. Mau nih. Tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.